Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Dharma Manda M. Hum selaku penguji dan Ketua Prodi Pendidikan IPS Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Aziz MSI dan Bapak Dr. Herman SPD MSI selaku pembimbing saya. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haidar Akib MSI dan Bapak Dr. Sulaiman Samad MSI selaku penguji saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan atas bimbingan dari pembimbing saya sehingga penyusunan hasil penelitian ini dapat selesai dengan baik, maka izinkanlah saya Mulyati Mahmud dengan NIM 1910502020002 memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Motivasi dan Status Sosial terhadap Minat Peserta Didik SMK Negeri 1 Makassar dalam melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang masalah yaitu ketidakrelevanan antara jumlah lapangan pekerjaan dengan jumlah lulusan yang tersedia. Persaingan yang semakin ketat antara lulusan SMK dengan lulusan perguruan tinggi serta tidak kesesuaian antara kebutuhan lapangan kerja yang tersedia dengan keterampilan yang dimiliki. Kurangnya siswa SMK Negeri 1 Makassar yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Minat melanjutkan pendidikan dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya adalah motivasi dan status sosial. Penelitian terdahulu menunjukkan adanya pengaruh motivasi dan status sosial terhadap minat siswa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Rumusan masalah penelitian ini adalah: yang pertama, apakah ada pengaruh motivasi terhadap minat peserta didik SMK Negeri 1 Makassar untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi? Kedua, apakah ada pengaruh status sosial terhadap minat peserta didik SMK Negeri 1 Makassar untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi? Dan yang ketiga, apakah ada pengaruh motivasi dan status sosial terhadap minat peserta didik SMK Negeri 1 Makassar untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi? Tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui pengaruh motivasi peserta didik SMK Negeri 1 Makassar dalam melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh status sosial peserta didik SMK Negeri 1 Makassar dalam melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Dan untuk mengetahui pengaruh status sosial dan motivasi peserta didik SMK Negeri 1 Makassar dalam melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Manfaat penelitian terdiri dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Bab kedua, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yaitu motivasi. Motivasi timbul karena adanya dorongan dari dalam diri siswa sehingga siswa tersebut berusaha untuk melakukan kegiatan atau aktivitas baik dalam bekerja, belajar maupun kegiatan lainnya guna mencapai tujuan yang dikehendakinya. Status sosial. Status sosial adalah posisi atau tempat seseorang dalam suatu kelompok sosial yang sehubungan dengan kelompok lain di dalam kelompok yang lebih besar lagi. Minat peserta melanjutkan pendidikan. Minat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi adalah keinginan siswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dengan perasaan senang. Kerangka pikir. Indikator motivasi yaitu hasrat dan keinginan berhasil, dorongan dan kebutuhan dalam belajar, harapan dan cita-cita masa depan, penghargaan dalam belajar, kegiatan yang menarik dalam belajar, lingkungan belajar yang kondusif, dikemukakan oleh Uno dan Makmum. Indikator status sosial yaitu tingkat pendidikan orang tua, jenis pekerjaan, tingkat pendapatan orang tua, dan fasilitas, diungkapkan oleh Suryani dan Abdul Sani serta Nitu Susastro. Indikator minat, adanya perasaan senang, adanya keinginan, adanya perhatian, adanya ketertarikan, adanya kebutuhan harapan, dan adanya dorongan dan kemampuan, diungkapkan oleh Slameto, Jali, dan Ahmadi. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu ada pengaruh motivasi terhadap minat peserta didik dalam melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di SMK Negeri 1 Makassar, dan tidak ada pengaruh motivasi terhadap minat peserta didik dalam melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di SMK Negeri 1 Makassar. Ada pengaruh status sosial terhadap minat peserta didik dalam melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di SMK Negeri 1 Makassar, dan tidak ada pengaruh status sosial terhadap minat peserta didik dalam melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di SMK Negeri 1 Makassar.
Ada pengaruh motivasi dan status sosial terhadap minat peserta didik dalam melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di SMK Negeri 1 Makassar, dan tidak ada pengaruh motivasi dan status sosial terhadap minat peserta didik dalam melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di SMK Negeri 1 Makassar. Bab ketiga yaitu metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif. Tempat dan waktu penelitian dilaksanakan di SMK Negeri 1 Makassar, dan waktu penelitian dilakukan pada bulan April 2021. Variabel dan skala Likert. Variabel penelitian terdiri dua, yaitu variabel bebas yaitu motivasi sebagai X1 dan status sosial sebagai X2, dan variabel terikat yaitu minat melanjutkan pendidikan, sedangkan skala Likert menggunakan skala 1 sampai 5. Definisi operasional variabel motivasi atau X1 yaitu adanya hasrat dan keinginan berhasil, adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar, adanya kegiatan menarik dalam belajar, serta adanya lingkungan belajar yang kondusif. Status sosial yaitu tingkatan pendidikan, pendapatan, fasilitas, dan tempat tinggal. Yang ketiga, minat melanjutkan pendidikan, adanya perasaan senang, adanya keinginan, adanya perhatian, adanya ketertarikan, adanya kebutuhan harapan, dan adanya dorongan dan kemampuan. Dasar penelitian dapat dilihat seperti di layar, yaitu X1 ke Y dan X2 ke Y. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh siswa di SMK Negeri 1 yang berjumlah 1.287 siswa, dan sampel menggunakan teknik cluster sampling atau area sampling, maka diperoleh sampel sebanyak 196 siswa. Teknik pengumpulan data terdiri dua, yaitu dokumentasi dan kuesioner. Teknik analisis data. Yang pertama, uji prasyarat atau uji asumsi klasik. Yang kedua, analisis statistik deskriptif. Dan ketiga, uji hipotesis. Bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, uji validitas dan reliabilitas angket. Uji validitas angket dapat dilihat di layar, yaitu uji validitas dalam penelitian ini didapat R hitung lebih besar daripada R tabel, maka instrumen dalam penelitian ini memenuhi kriteria validitas sehingga item dinyatakan valid. Uji reliabilitas berdasarkan tabel hasil uji reliabilitas data angket menunjukkan instrumen penelitian dinyatakan reliable karena nilai koefisien alfa Cronbach yaitu variabel motivasi yaitu 0,906 dan variabel status sosial X2 yaitu 0,877 lebih besar dari 0,6. Kedua, uji asumsi klasik yaitu yang bagian uji normalitas. Uji normalitas hasil diambil dari hasil teknik Kolmogorov-Smirnov pada tabel test of normality, nilai sig atau signifikansi atau nilai probabilitas yang terdapat pada kolom Kolmogorov-Smirnov yaitu 0,181 lebih besar dari alfa atau tingkat kesalahan yang ditetapkan, sehingga disimpulkan data yang dianalisis terdistribusi secara normal. Uji linearitas. Berdasarkan grafik scatter plot pada layar, terlihat titik-titik plot data membentuk pola garis dari kiri bawah ke naik ke kanan atas. Hal ini dinyatakan memiliki hubungan linear. Uji heterokedastisitas. Dari grafik di atas diketahui bahwa titik-titik data penyebar dan di bawah atau di sekitar angka 0. Titik-titik tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja, sehingga disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heterokedastisitas sehingga model regresi yang baik dan ideal dapat dipenuhi. Uji multicollinearities.
pada tabel koefisien diperoleh nilai VIP untuk variabel motivasi yaitu 1,506 dan nilai VIP variabel status sosial dan status sosial 1,506. Selanjutnya diperoleh nilai toleransi untuk variabel motivasi dan status sosial yaitu 0,664. Kriteria ini tidak terjadi multikolinearitas jika nilai VIP kurang dari 10 dan nilai toleransi lebih dari 0,05. Uji analisis deskriptif. Berdasarkan tabel pada layar, ditunjukkan bahwa sebagian besar responden, yaitu 51,7%, menyatakan bahwa motivasi termasuk dalam kategori sangat tinggi, selebihnya 42,8% dalam kategori tinggi dan 5,5% dalam kategori sedang. Untuk tabel status sosial, ditunjukkan bahwa sebagian besar responden, yaitu 45,1%, dinyatakan bahwa status sosial termasuk dalam kategori baik, selebihnya 43,4% dalam kategori sangat baik dan 9,5% dalam kategori cukup baik dan 2% dalam kategori tidak baik. Sedangkan pada tabel minat menunjukkan bahwa sebagian besar responden, yaitu 72%, menyatakan bahwa minat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi termasuk dalam kategori sangat tinggi, selebihnya 26% dalam kategori tinggi dan 2% dalam kategori sedang. Hasil uji hipotesis. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa harga koefisien korelasi sebesar 0,605. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi berpengaruh kuat atau positif terhadap minat peserta didik SMK Negeri 1 Makassar dalam melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Dari hasil analisis harga koefisien determinasinya sebesar 0,366. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi berpengaruh sebesar 36,6%. Sedangkan hasil analisis koefisien terhadap status sosial sebesar 0,486. Hal ini menunjukkan bahwa status sosial berpengaruh sedang terhadap minat peserta didik SMK Negeri 1 Makassar dalam melanjutkan perguruan tinggi. Dari hasil koefisien determinasi menunjukkan status sosial berpengaruh sebesar 23,6% terhadap minat peserta didik SMK Negeri 1 Makassar dalam melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Sedangkan pada tabel analisis koefisien korelasi pada minat, pada motivasi dan status sosial sebesar 0,627. Dan analisis harga koefisien determinasi sebesar 0,396. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi dan status sosial berpengaruh sebesar 39,3. Pembahasan pengaruh motivasi terhadap minat peserta didik SMK Negeri 1 Makassar dalam melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Hasil penelitian menunjukkan motivasi memiliki hubungan yang kuat dan berpengaruh positif signifikan dengan minat peserta didik di SMK Negeri 1 Makassar dalam melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Kedua, pengaruh status sosial terhadap minat peserta didik SMK Negeri 1 Makassar dalam melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, yaitu hasil penelitian menunjukkan status sosial memiliki hubungan yang sedang dan berpengaruh positif signifikan dengan minat peserta didik SMK Negeri 1 Makassar dalam melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Yang tiga, pengaruh motivasi dan status sosial terhadap minat peserta didik SMK Negeri 1 Makassar dalam melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Motivasi dan status sosial memiliki kontribusi positif dan signifikan terhadap minat melanjutkan pendidikan. Dengan demikian, tinggi rendahnya minat peserta didik SMK Negeri 1 Makassar dalam melanjutkan pendidikan dipengaruhi oleh motivasi dan status sosial. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama, pengaruh motivasi terhadap minat peserta didik SMK Negeri 1 Makassar dalam melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi adalah
positif yang berarti pengaruhnya signifikan dan kontribusinya nyata. Yang kedua, pengaruh status sosial terhadap minat peserta didik SMK Negeri 1 Makassar dalam melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi adalah positif yang berarti pengaruhnya signifikan dan kontribusinya nyata. Yang ketiga, pengaruh motivasi dan status sosial memiliki kontribusi positif dan signifikan terhadap minat SMK Negeri 1 Makassar dalam melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Saran: yang pertama, diharapkan peserta didik SMK Negeri 1 Makassar lebih meningkatkan motivasi sehingga ada dorongan dari dalam diri peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dengan memperhatikan indikator yang dapat mempengaruhi minat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Yang kedua, diharapkan peserta didik SMK Negeri 1 Makassar tetap melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi tanpa memperhatikan status sosial yang sehubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam suatu kelompok sosial. Ketiga, diharapkan kepada sekolah dan guru-guru dan orang tua dapat bekerja sama dalam memotivasi serta peserta didik untuk meningkatkan minat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi tanpa memperhatikan status sosial yang sehubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam kelompok sosial. Terima kasih. Itulah tadi pemaparan dari hasil penelitian saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nak?